Selepas pertemuan dengan Tumenggung Gajah Birowo, malam itu Karebet dan pamannya dapat tertidur nyenyak. Dan dalam tidurnya terlihat Karebet sedang tersenyum. Di pagi hari, ketika matahari telah memanjat langit semakin tinggi, di ruang dalam keraton Demak, Sultan Trenggono sedang menerima kedatangan Tumenggung Gajah Birowo. Sultan Trenggono sedang duduk di sebuah kursi dan di hadapannya duduk bersila Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo bercerita dari awal sampai akhir, runtut, tidak ada yang terlewat satupun. Jadi Karebet yang umurnya masih sangat muda itu mampu mengimbangi kekuatanmu, Paman? Tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Ternyata Karebet adalah anak yang luar biasa. Umurnya masih sangat muda, tetapi kekuatannya mampu mengimbangi kekuatan Tumenggung Gajah Birowo, kata Sultan Trenggono dalam hati. Apakah Karebet punya saudara, kakak atau adik, Paman? Tanya Kanjeng Sultan. Tidak, Kanjeng Sultan. Sepengetahuan hamba, anak Ki Ageng Pengging cuma satu, Karebet. Dia anak ontang-anting, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Ternyata Karebet masih terhitung keponakanku sendiri, karena eyang putrinya Dewi Asmoyowati, istri dari Adipati Dayaningrat, adalah adik dari ayahanda Sultan Patah, kata Sultan Trenggono dalam hati. Baiklah, nanti akan kucarikan suatu cara pendadaran yang tepat bagi Karebet untuk bisa menjadi seorang prajurit. Besok pagi kau antar Karebet menghadapku kemari, Paman, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Ya, jangan lupa tugasmu besok pagi. Tumenggung Gajah Birowo lalu menyembah dan perlahan-lahan ia bergeser lalu bergerak keluar meninggalkan ruangan dalam. Matahari sudah berada di puncak langit, dan pada saat itu di dalam Suronatan, Ki Ganjur dan Karebet keduanya sedang beristirahat di bawah pohon sawo. Panasnya hari ini, kata Ki Ganjur. Tetapi tiba-tiba mata Ki Ganjur terbelalak. Ketika dia memandang ke arah pintu gerbang, dilihatnya seorang prajurit Wirotamtomo sedang berjalan menuju ke arahnya. Karebet, ada prajurit Wirotamtomo berjalan menuju kemari. Ada apa lagi nih? Menurut Ki Tumenggung, persoalan kemarin sudah selesai, kata pamannya itu. Karebet tidak menjawab. Dia berdiri menyambut prajurit itu dengan mengangguk hormat. Ki Ganjur, ini ada perintah dari Tumenggung Gajah Birowo. Besok pagi Karebet diharap menghadap Ki Tumenggung di dalam Gajah Birawan, kata prajurit itu. Apakah aku juga dipanggil Ki Tumenggung? Tanya Ki Ganjur kepada prajurit itu. Tidak, Ki Ganjur, yang dipanggil hanya Karebet, jawab prajurit Wirotamtomo itu. Ki Ganjur mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia pun heran kenapa Ki Tumenggung kali ini tidak memanggilnya. Setelah memberi perintah kepada Karebet untuk menghadap Ki Tumenggung, maka prajurit Wirotamtomo tersebut berjalan kembali menuju ke dalam Gajah Birawan. Malam harinya, gelap menyelimuti seluruh kota Raja Demak. Pada saat itu, Karebet sedang duduk di depan rumah sambil memandang ke angkasa. Dilihatnya bintang Gubuk Penceng yang menunjuk ke arah selatan dikelilingi oleh banyak bintang di sekitarnya. Jauh ke arah selatan terletak desa Tingkir. Ada biung di sana. Sekarang sudah sepuh. Sedangkan aku pun sekarang berada di kota raja. Kasihan biung, kata Karebet dalam hati. Karebet masih memandang lintang Gubuk Penceng, lalu ia pun berkata dalam hati,
Kalau lebih ke selatan lagi, ada sebuah desa dan di sana adalah tanah kelahiranku, Pengging. Ketika dilihatnya beberapa bintang telah berpindah tempat, Karebut pun berkata, "Banyak sekali lintang ngalih malam ini." Karebut menoleh ketika mendengar derit pintu dibuka. Dilihatnya pamannya, Ki Ganjur, berjalan mendekatinya. "Karebut, sekarang sudah malam. Wayah sepi bocah sudah berlalu. Sekarang sudah wayah sepi wong. Kau tidak tidur?" tanya pamannya. "Iya paman," jawab Karebut, dan ia pun beranjak masuk ke dalam rumah. Malam itu Karebut telah tertidur dan berusaha keras mengisi impiannya, memulai sebuah perjuangan dengan satu tujuan, yaitu Gayo Kamukten. Fajar memerah di ufuk timur ketika beberapa kali terdengar kokok ayam jantan dan kemudian disusul pula bunyi kicau burung di pohon belimbing. Terlihat Karebut menggeliat bangun dan mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadap Tumenggung Gajah Birowo. Setelah berpamitan kepada pamannya, maka Karebut berjalan menuju dalam Gajah Birawan. Ketika dilihatnya di pintu gerbang dalam Gajah Birawan, ada seorang abdi yang sedang menyapu halaman, maka Karebut menghampirinya dan memohon izin untuk menghadap Tumenggung Gajah Birowo. "Paman, apakah Tumenggung Gajah Birowo ada?" Iya Kisanak, Ndoro Menggung sudah berpesan Kisanak terus masuk saja. Beliau menunggu di ruang dalam," kata abdi Katemenggungan. Karebut terus berjalan naik ke pendopo, lalu menuju ke ruang dalam, dan ternyata Ki Tumenggung Gajah Birowo sudah menunggu di sana. "Masuk saja Karebut, silakan duduk di sini." Ketika Karebut sudah duduk berhadapan, Ki Tumenggung berkata, "Kita ke keraton menghadap Kanjeng Sultan sekarang, Karebut." "Baik Ki Tumenggung." "Baik, mari kita berangkat sekarang," kata Ki Tumenggung. Lalu keduanya kemudian berdiri dan berjalan keluar dari dalam Gajah Birawan menuju ke dalam keraton. Tak berapa lama kemudian, mereka berdua telah tiba di alun-alun. Lalu mereka pun kemudian menuju pintu gerbang keraton. Di pintu gerbang keraton, dua orang prajurit membungkuk hormat kepada Tumenggung Gajah Birowo, dan ketika keduanya sampai di pintu dalam, Ki Tumenggung berkata kepada salah seorang prajurit Wirotamtomo, "Prajurit, kami akan menghadap Kanjeng Sultan." "Baik Ki Tumenggung, akan kami sampaikan kepada Kanjeng Sultan," kata prajurit tersebut. Lalu ia berjalan menuju ruang dalam, dan sesaat kemudian prajurit itu berkata, "Silakan Ki Tumenggung, panjenengan sudah ditunggu Kanjeng Sultan di ruangan dalam." "Ya, terima kasih," kata Ki Tumenggung. Lalu bersama Karebut, keduanya masuk menuju ke ruang dalam. Di depan pintu, keduanya berdiri dengan tangan ngapurancang dan kepala menunduk. Tak lama kemudian terdengar suara Sultan Trenggono dari dalam ruangan. "Masuklah." Setelah menyembah, keduanya duduk di lantai dengan kepala menunduk. "Tumenggung Gajah Birowo, jadi ini pemuda yang bernama Karebut?" tanya Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Ki Tumenggung. "Karebut, dawuh dalem Kanjeng Sultan. Apakah betul kau anak Ki Ageng Pengging? Kau anak Ontang-Anting?" tanya Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, hamba satu-satunya anak Ki Ageng Pengging. Hamba anak Ontang-Anting, tidak mempunyai kakak, tidak pula mempunyai adik," jawab Karebut. "Karebut, bagaimana pendapatmu tentang meninggalnya romomu Ki Ageng Pengging?" tanya Sultan Trenggono. Karebut terkejut. Dengan hati-hati ia menjawab, "Kanjeng Sultan, ketika ayahanda Ki Kebo Kenongo telah meninggal, hamba baru berumur 3 warsa. Hamba tidak tahu mengenai kejadian itu. Dan sejak meninggalnya ayahanda, maka persoalan Pengging telah dianggap selesai."
Baiklah Karebet, kau memang benar. Persoalan Pengging memang sudah selesai, kata Sultan Trenggono. Sekarang kita bicara tentang hal lainnya. Tumenggung Gajah Birowo dan kau Karebet, 2 hari lagi akan purnama penuh. Pada saat bulan purnama, aku ingin berburu di hutan Prawoto. Kalian berdua akan aku ajak pergi berburu, kata Sultan Trenggono. Sentiko dawuh Kanjeng Sultan, jawab keduanya. Belum sempat Sultan Trenggono menjelaskan tentang perburuannya, di depan pintu telah berdiri seorang pemuda sebaya dengan Karebet. Bertubuh sedang, dengan sikap ngapurancang, kepala menunduk, ia menghadap ke arah Kanjeng Sultan. Masuklah, kata Kanjeng Sultan Trenggono kepada pemuda tersebut. Setelah menyembah, maka pemuda itu bergeser akan duduk di lantai di sebelah Mas Karebet. Karebet menggeser duduknya dan tanpa sengaja pandangannya bertemu dengan tatapan mata pemuda itu. Sorot matanya sangat tajam. Siapakah pemuda ini? Tatapan matanya tajam seperti sorot mata seekor kucing Condromowo, kata Karebet dalam hati. Setelah pemuda tersebut duduk dan menyembah, lalu terdengar Sultan Trenggono berkata, "Aryo Penangsang, dawuh dalem Pamanda Sultan, ada apa memanggil hamba?" kata pemuda itu. "Ya, kau kupanggil karena besok lusa pada saat bulan purnama aku akan berburu ke hutan Prawoto. Kau akan ikut berburu di hutan Penangsang?" tanya Sultan Trenggono. "Mohon ampun Pamanda, besok Ananda sudah terikat janji dengan Lurah Pasar Pon. Ananda akan mengganti 1 ekor kuda jantan miliknya yang mati ketika dikejar kuda hitam milik Ananda, yaitu si Gagak Rimang. Beberapa tulang ikannya patah kena sepak. Tulang lehernya juga patah kena gigit si Gagak Rimang," kata Aryo Penangsang. "Oh, lalu besok lusa?" tanya Sultan Trenggono. "Ananda akan ke Jipang untuk mengembalikan tombak pusaka Jipang, yaitu tombak Kiai Muntab yang telah hamba pakai untuk membunuh Suro Alap-Alap," kata Aryo Penangsang. "Ya, aku dengar kau telah membunuh Suro Alap-Alap," kata Kanjeng Sultan. "Baiklah, tidak apa-apa. Hanya persoalan berburu saja Penangsang. Tidak ada persoalan lainnya. Sekarang kau boleh kembali." "Hamba mohon pamit Pamanda Sultan," kata Aryo Penangsang sambil menyembah, lalu hilang di balik pintu. Setelah Aryo Penangsang tidak terlihat lagi, Kanjeng Sultan berkata, "Tumenggung Gajah Birowo, kau dan Karebet, kita lanjutkan pembicaraan nanti. Jadi besok lusa kita berangkat pada pagi hari. Lalu malam harinya kita berkemah di hutan Prawoto. Bagaimana menurut pendapatmu, Paman?" "Sentiko dawuh Kanjeng Sultan. Lalu jumlah prajurit pengawal yang ikut ke hutan Prawoto apakah seperti biasanya?" kata Tumenggung Gajah Birowo. "Ya, 7 orang prajurit Wirotamtomo yang kau pimpin sendiri dan 6 orang prajurit dari Kesatuan Wirobrojo di bawah pimpinan Tumenggung Gagak Anabrang, Tumenggung Suropati, dan beberapa prajurit Wiromanggolo. 2 orang abdi dalem ditambah Karebet seorang," kata Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Besok pagi kau siapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk berburu," kata Kanjeng Sultan. "Seperti biasanya, besok berangkatkan dulu beberapa prajurit dari Kesatuan Wiromanggolo untuk melihat keadaan hutan Prawoto." "Sentiko dawuh Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo. "Tumenggung Suropati sudah kuberitahu. Kau tidak perlu pergi ke dalam Suropaten," kata Kanjeng Sultan. "Ya, hanya itu. Dan sekarang kau boleh kembali ke tempatmu, Paman." "Hamba mohon pamit Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo, lalu bersama Karebet, keduanya menyembah kepada Kanjeng Sultan, lalu bergeser ke arah pintu.
Keduanya lalu perlahan-lahan keluar dari ruangan dalam. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pintu gerbang. Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang. Setelah itu, bersama Karebet, keduanya berjalan kaki pulang menuju ke dalam Gajah Birawan dan dalam Suronatan. Ki Tumenggung, pemuda yang dipanggil oleh Kanjeng Sultan Tradi yang sorot matanya tajam, apakah bernama Penangsang? Tanya Mas Karebet. Ya, Aryo Penangsang, putra dari Pangeran Sekar Sedolepen yang merupakan saudara dari Kanjeng Sultan Trenggono. Ibu dari Aryo Penangsang berasal dari daerah Jipang, putri Sunan Ngudung, kata Tumenggung Gajah Birowo. Aryo Penangsang, pemuda yang mempunyai sorot mata yang tajam seperti mata seekor kucing Condromowo, kata Karebet. Ya, 3 pasar yang lalu dia mendapat tugas untuk melumpuhkan perampok Surualap-alap, cerita Ki Tumenggung. Surualap-alap dari Gua Kiskenda, perampok Dugdeng yang tubuhnya kebal senjata tajam itu, Tumenggung, kata Karebet. Ki Tumenggung menganggukkan kepala dan memandang Karebet. Ternyata Karebet banyak mengetahui persoalan di luar desa Tingkir, kata Ki Tumenggung dalam hati. Kaki keduanya terus berjalan dengan irama langkah yang teratur. Ki Tumenggung, bukankah Surualap-alap tubuhnya kebal dari senjata tajam? Tanya Karebet. Ya, itulah sebabnya maka Aryo Penangsang membawa tombak pusaka dari Jipang, yaitu tombak Kiai Muntab, jawab Ki Tumenggung. Ternyata Surualap-alap tidak mampu mengimbangi ilmu Aryo Penangsang. Surualap-alap mati terbunuh. Tombak Aryo Penangsang mampu menembus ilmu kebalnya. Dadanya terkena tombak Kiai Muntab hingga tembus ke belakang, kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Iya, Ki Tumenggung. Bukan hanya itu saja, keperkasaannya dan kekuatan tangan Aryo Penangsang sangat luar biasa. Belum lama ini, Aryo Penangsang membuat pengiram-iram. Sepasar yang lalu, sebuah batu padas sebesar gudel dipukul dengan tangannya. Akibatnya, batu padas sebesar anak kerbau itu pecah berserakan, kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo lalu memandang ke arah Karebet. Dilihatnya bentuk tubuh Karebet yang hampir sama dengan bentuk tubuh Aryo Penangsang. Kalau mereka berdua beradu ilmu, kelihatannya mereka berimbang. Tangan Karebet pasti mampu kalau dipakai untuk menghancurkan batu padas sebesar gudel, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Seakan mengetahui jalan pikiran Tumenggung Gajah Birowo, Karebet memandang ke arah tangannya sendiri yang menyimpan beberapa aji Joyo Kawijayan dan seakan-akan bertanya, apakah nanti pada suatu saat kalau dia beradu ilmu, ilmunya akan mampu mengimbangi ilmu Aryo Penangsang. Karebet teringat kembali pada saat berlatih olah kanuragan di sebuah hutan dengan lambaran aji tapak angin. Dia pernah menghantam sebuah batu padas yang juga sebesar gudel hingga pecah berserakan. Selain menghancurkan batu padas, dia pernah pula matek aji Hastodaono. Tangannya yang kekar menghantam kayu besar sebesar pelukan orang sehingga kayu itu hangus terbakar tak bersisa. Apalagi kalau tubuhnya dilambari dengan aji lembu sekilan. Serangan dari lawannya tertahan pada jarak sekilan dari badannya. Tidak akan ada senjata yang mampu menyentuh tubuh Mas Karebet. Tumenggung Gajah Birowo dan Karebet masih berjalan dengan langkah kaki yang teratur. Dan kini keduanya sudah semakin dekat dengan dalam Gajah Birawan. Ki Tumenggung, siapakah guru dari Aryo Penangsang? Tanya Karebet. Gurunya adalah Kanjeng Sunan Kudus. Aryo Penangsang masih terhitung keponakan dari Kanjeng Sunan Kudus. Sebab Kanjeng Sunan Kudus adalah merupakan putra dari Sunan Ngudung. Sejak kecil, Aryo Penangsang hidup di keraton
dan ia juga sering berada di Panti Kudus. Cerita Tumenggung Gajah Birowo. Ki Tumenggung, setahu saya Sunan Ngudung dulunya berasal dari daerah Jipang Panolan. Ya, ketika terjadi perang Kesultanan Demak melawan Kerajaan Majapahit, Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung dari Jipang Panolan sebagai senopati perang. Dengan bersenjatakan tombak dan memakai pusaka Kotang Ontokusumo milik Kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Ngudung memimpin prajurit Demak segelar sepapan. Cerita dari Tumenggung Gajah Birowo. Tidak ada senjata yang mampu menembus kulit Sunan Ngudung yang dilambari dengan Kotang Ontokusumo kala itu. Betapa perkasanya Sunan Ngudung. Dengan memegang tombak pusakanya, Sunan Ngudung berdiri sendiri di barisan paling depan pasukan Demak. Beliau dihujani panah dan tombak oleh para prajurit Majapahit. Namun tak ada satupun senjata yang bisa melukai tubuhnya. Senopati yang memimpin perang dari Majapahit adalah seorang senopati yang tangguh. Ia adalah Adipati Terong. Ia bersenjatakan sebuah keris pusaka Lok 13 bergambar seekor naga yang mempunyai sisik berwarna kuning keemasan. Apakah itu keris Kiai Nogososro, Ki Tumenggung? Ya, keris Kiai Nogososro. Ternyata kau tahu segalanya, Karebet. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup kalau tubuhnya tergores keris Kiai Nogososro meskipun hanya seujung rambut. Cerita dari Tumenggung Gajah Birowo. Pada saat itu, keris Kiai Nogososro belum diboyong ke Demak Bintoro. Keris itu masih menjadi pusaka ageng Kerajaan Majapahit. Dengan bersenjatakan keris pusaka ageng Mojopahit Kiai Nogososro, Adipati Terong bertempur melawan Sunan Ngudung yang bersenjatakan tombak pusaka dari Jipang Panolan, dilengkapi dengan memakai pusaka Kotang Ontokusumo. Di tangan Adipati Terong, ternyata keris pusaka Kiai Nogososro mampu menembus ilmu kebal dan mengoyak pusaka Kotang Ontokusumo Senopati Kesultanan Demak hingga sobek. Akibatnya, Sunan Ngudung dadanya tergores oleh keris Kiai Nogososro. Dan itu ternyata adalah sebuah goresan yang dalam. Sejak saat itu, gugurlah seorang senopati Kesultanan Demak Bintoro yang berasal dari Jipang Panolan. Eyang dari Aryo Penangsang itu, ia adalah Sunan Ngudung.